lagi memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya, dan memang kita juga rutin dengan Bitumas memberikan penghargaan kepada rekan-rekan media yang terus juga membantu tugas-tugas kita dalam mempublikasikan isu-isu yang memang perlu diketahui oleh masyarakat. Dan untuk ini tentunya ke depan kami juga perlu ada satu sinergitas yang lebih intens lagi, lebih aktif lagi, sehingga kebersamaan dalam pelaksanaan tugas kita dapat terus tersinergi. Silakan Pak Kabid Humas nanti dirumuskan dengan rekan-rekan media berkait dengan program kerja kita di 2021. Sekali lagi kita juga berharap COVID ini cepat berlalu. Ya. Kemudian yang dapat kami sampaikan, kami masuk di akhir Desember itu sudah diwarnai dengan isu intoleransi. Ya. Pada waktu itu masih teringat ada kecemasan warga Kristiani, umat Kristiani yang ada kekhawatiran melaksanakan ibadah dan perayaan Natal. Ya. Alhamdulillah dengan langkah-langkah yang cepat waktu itu situasi ini bisa kita buktikan bahwa itu tidak benar. Ya. Kita lakukan penegakan hukum dan proses pelaksanaan kegiatan itu bisa tidak terbukti terhadap isu-isu yang dimunculkan. Kemudian waktu itu juga diisukan berkait dengan masalah maraknya legal logging dan mining. Ya. Begitu banyak banjir dan longsor terjadi di akhir Desember, Januari, dan Februari. Dan ini sudah kita buktikan tadi Pak Karof menampilkan ratusan tersangka yang kita tahan yang terkait dengan kasus logging dan mining ini. Dan tentunya ini komitmen kita dari sejak awal bahwa kita menyatakan perang terhadap ini. Mereka-mereka yang masih terus berupaya untuk melakukan kegiatan ini. Bahkan kami juga sudah menegaskan pada pimpinan daerah, Pak Gubernur, Bupati, Wali Kota, ya, ini bahwa penegakan hukum bukan merupakan satu jawaban satu-satunya. Ya. Jadi perlu ada langkah-langkah lain untuk menjawab isu ini. Ya. Apakah nanti mereka diberikan pekerjaan lain, ataukah kemudian logging dan mining itu dilegalkan, tentu dengan prosedur yang betul dan ketat. Ya, otomatis PAD akan bertambah untuk itu. Sehingga langkah penegakan hukum merupakan upaya terakhir untuk itu. Nah, ini yang juga perlu terus disinergikan dengan aparat pemerintah yang lain yang berada di wilayah Sumatera Barat. Kemudian kita tahu juga masih juga terkait dengan yang tadi kami sampaikan, ada di akhir tahun lalu ada isu penembakan berkait dengan masalah narkoba, yang 4 pelaku kita tangkap dan salah satunya adalah oknum anggota Polri yang sudah kita pecat ya, dengan keterlibatan mereka. Dan ini juga masih diwarnai di tahun ini tadi sebagaimana paparan Bapak Karops, ratusan tersangka narkoba yang sudah ditangkap oleh jajaran kita. Dan saya berterima kasih sekali dengan criminal justice system kita yang memberikan sanksi yang cukup berat ini. Menurut saya sangat berat bahkan dibandingkan dengan tempat yang lain. Sebagai contoh mungkin di Jakarta, di kota-kota besar yang lain. Ya, kalau barang bukti yang jumlahnya graman saja itu mungkin di sana ya di beberapa tempat-tempat yang lain tuh hitungannya mungkin bulan saja. Tapi di sini itu bisa 8 tahun sampai 12 tahun. Ya. Bahkan pada anggota-anggota kita yang terlibat tadi disampaikan ada 23 anggota kita yang tahun ini akan kita pecat. Ya. Dibanding tahun lalu hanya 11, kita 23 begitu. Ya. Ini juga sanksinya lebih berat lagi terhadap aparat. Tadi kami sampaikan hitungan gram saja dengan barang bukti ini diberikan hukuman sampai 8 tahun, 10 tahun, 12 tahun. Nah ini memang yang kita minta supaya ada efek jerah pada anggota-anggota kita. Walaupun demikian ini juga masih menjadi isu saya. Ya. Di 2021 saya punya program nanti dengan CGS. Ya. Kita tahu kasus-kasus pengguna narkoba ini rata-rata kan direhabilitasi. Dan tadi masih diskusi dengan Dirjen Narkoba. Aturan di undang-undangnya tidak demikian sebetulnya. Ya. Tetapi kelihatannya makanya masih ada perbedaan atau penyetaraan terhadap pelakuan hukum ini. Ini yang juga saya sayangkan sehingga ini berdampak pada masih terus maraknya kasus-kasus narkoba di seluruh Indonesia, termasuk di sini di Sumatera Barat.
rekan-rekan media pasti tahu dan mendengar di negara tetangga kita, Malaysia, Singapura. Saya sudah mengatakan pada saat acara pemusnahan, ya, perlakuannya sama tuh, pengguna, ya, kemudian pengedar, bahkan bandar, itu hukuman mati lebih dari 2,5 gram. Di Malaysia, di Singapura, gantung sanksinya, hukum menggantung. Nah, di kita yang saya katakan, pengguna lebih banyak didominasi di rehabilitasi. Saya mengatakan nih perlu ada kesepahaman lagi nanti ke depan, ya. Tentunya untuk memutus mata rantai adanya pengedar, adanya bandar juga karena pengguna. Ya. Saya tegaskan lagi, adanya bandar dan pengedar itu karena ada pengguna. Jadi harusnya menurut saya ini juga diperlakukan yang sama. Ini yang mungkin jadi program kita ke depan nanti dengan rumusan yang kita lakukan dengan criminal justice system di sini. Ya. Saya ingin bahwa isu narkoba ini memang sudah cukup mengkhawatirkan dan bahkan masuk di kalangan kita, ya. Media, rekan-rekan media ini juga saya perjelas saja bahwa memang di kalangan kita sendiri sudah menjadi satu kecemasan, belum di aparatur-aparatur yang lain, ya. Kalau di masyarakat sudah tadi datanya seperti itu, ini juga bergantung dari uang yang disiapkan negara untuk itu. Makin banyak, pasti akan makin banyak tangkapan kita. Tahun ini saja tadi berapa tuh Pak Wahyu total, ya, sudah 900-an sekian ya seingat saya. Mohon maaf ya, 1242 dari 948 kasus, coba bayangkan ya. Ini jadi satu keprihatinan kita barangkali. Ini rekan-rekan media tentunya juga bisa bersama-sama nanti melalui giat medianya menggelorakan ini ya, tentang bahaya narkoba. Silakan Pak Dir Narkoba nanti diturunkan. Beliau mungkin di awal Januari sudah pindah tugas ke Jakarta ya. Selamat Pak Hayu untuk tempat penugasan yang baru nanti. Kemudian berikutnya pada saat kami masuk di sini dengan rekan-rekan pejabat utama yang lain, kita dihadapi dengan kesiapan pilkada. Tadi disampaikan Bapak Karops ada 247 potensi konflik dan 273 konflik yang ada di tahun 2020. Ya, upaya-upaya kita dengan menekan ini, ya, mereduksi dengan langkah-langkah kepolisian, alhamdulillah seluruh kegiatan pilkada kita aman. Walaupun kita tahu ada PHPU yang akan berlangsung untuk itu, ya. Ada 5 wilayah yang melaksanakan ini. Dan tentunya juga ini menjadi tanggung jawab kita semua untuk tetap menjaga stabilitas Kamtipmas dalam pelaksanaan bagian kegiatan pilkada sampai dengan di akhir tahapan nanti pelantikan para pejabat untuk itu. Kemudian kita juga dihadapi dengan masalah COVID-19 ya. Tadi disampaikan bahwa kami sebagai Wakasatgas COVID di tingkat provinsi ini juga mengeluarkan melalui program Polri tadi ketahanan pangan, ya. Malah kita develop, malah kita ekspansi lagi menjadi ketahanan iman, ketahanan termasuk juga keamanan, termasuk juga ketahanan dalam masalah isolasi mandiri COVID di nagari-nagari. Ya, Pak Dirbimas ini, Pak Dirbimas ya, sudah ada 183 kalau tidak salah nagari yang sudah melaksanakan ini. Tolong media juga membantu menggelorakan bahwa jajaran kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan ini dengan bersama-sama dengan stakeholder yang lain untuk itu. Kemudian berikutnya juga dengan masalah isu lagi kita dihadapi jalan tol, tadi disampaikan ada penghargaan dari Kementerian PU. Kita malu 2 tahun masalah proyek jalan tol nasional tidak jalan, berhenti. Alhamdulillah dengan inisiasi kita membuat des, ya. Buat des kita penanganan ini, sehingga hari ini pun masih terus berjalan. Kita berharap ini akan cepat selesai dan kita punya akses jalan tol sampai dengan ke Riau. Otomatis waktu tempuh nanti ke Riau masyarakat dan kegiatan-kegiatan ekonomi tentu akan lebih baik. Ya, ini juga menjadi inisiasi kita dalam menjawab isu-isu tadi di awal-awal kami ini masuk semua begitu ya. Kemudian dihadapi juga waktu itu kita dengan isu 60.000 warga Kota Padang ya.
berkait dengan tanah mereka diblokir. Saat ini tersangkanya masih dalam proses peradilan. Ya. Kita berharap ini akan diberikan sanksi yang berat buat yang bersangkutan. Walaupun satu tersangka yang lain meninggal dunia dalam proses penyidikan kita. Ya. 60.000, ya hampir 60.000 nih, warga masyarakat Kota Padang yang dirugikan berkait dengan ini. Kemudian berkait juga dengan tadi yang kami sampaikan dan dipaparkan Bapak Karops, ada penurunan angka kejahatan, ada peningkatan angka penyelesaian. Itu tiada lain juga karena juga kebersamaan rekan-rekan media dengan kita ya dalam menjawab isu ini. Tentu ini menjadi cambuk buat anggota Polri. Ya, makanya mau tidak mau kita pressure mereka, kita berikan motivasi mereka, kita berikan reward bagi mereka yang terus bisa berprestasi untuk ini, sehingga dengan giat kepolisian angka kejahatan ini turun dalam setahun ini ya, tadi disampaikan, dan angka penyelesaian perkara kita meningkat. Dan kemudian terakhir dari kami bahwa untuk mendukung dan menjawab kegiatan OPS tadi ya, ini memang karena hobi kami barangkali dengan para PJU ini semua, ini dengan IT, semua pekerjaan ini kita mudahkan dengan IT. Jadi saat ini di Polda Sumatera Barat sendiri, ya, dan insya Allah nanti di Polres-Polres jajaran seluruh proses surat menyurat ini sudah melalui Android. Ya. Tidak ada lagi kertas itu. Ya. Kita sudah demikian hematnya, tidak belanja kertas lagi. Jadi semua proses melalui Android. Ya. Dan dengan instansi yang lain, dengan yang di luar, termasuk mungkin juga nanti media sampaikan bahwa kita punya web berkait dengan ini, apabila ada Dumas dan lain-lain sebagainya, ya, itu juga bisa dimasukkan melalui web kita. Ya. Semua proses dilakukan dengan cara elektronik. Tadi disampaikan ada belasan aplikasi kita, pemetaan hotspot kebakaran tadi. Ya. Kita tahu titik-titik mana yang ada hotspotnya. Bahkan rekan-rekan media sedang bakar sampah pun nanti kedetek tuh sama kita. Ya. Betul, bakar kursi, bakar kayu, ketahuan sama kita, titiknya ada di mana. Ya. Dan itu sudah kita deteksi juga anggota-anggota kita yang terdekat untuk langsung berangkat ke sana, ya, untuk segera ngatasi. Ini dan aplikasi-aplikasi yang lain tadi disampaikan oleh Bapak Karops. Saya berharap tentunya satu jawaban-jawaban dengan penyemangat tadi, ya, mendukung kegiatan operasional tadi. Comment center kita juga insya Allah awal Januari ini selesai, ya. Itu juga akan memudahkan tugas-tugas kita dalam memantau semua dinamika kegiatan operasional, ya, baik di tingkat Polda maupun di Polres-Polres jajaran. Sekali lagi rekan-rekan media, terima kasih atas dukungannya selama ini, dan terus kita berharap di tahun berikutnya ada sinergitas kita yang lebih intens lagi untuk memacu kita, memotivasi anggota Polri semua ini untuk menjadi penyemangat bagi kita dalam melaksanakan tugas-tugas ke depan.